Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kepemimpinan, etika, keinsinyuran, dan kode etik profesi. Pokok bahasan: satu, pengertian etika; dua, kode etik ABET; tiga, kode etik B2; empat, perbandingan ABET dan B2; lima, tanggung jawab sosial insinyur; enam, tanggung jawab lingkungan. Selanjutnya, apa itu etika keinsinyuran? Definisi etika keinsinyuran adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan insinyur dalam melaksanakan profesinya demi melindungi masyarakat, lingkungan, dan reputasi profesi. Satu, ada keselamatan publik. Insinyur wajib memprioritaskan keselamatan masyarakat di atas kepentingan klien atau atasan. Dua, ada integritas profesional. Jujur, transparan, dan bertindak sesuai standar kompetensi dalam setiap pekerjaan teknis. Tanggung jawab, bertanggung jawab atas dampak keputusan teknis terhadap manusia dan lingkungan. ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology. Tentang ABET. ABET didirikan pada tahun 1932 di Amerika Serikat. Lembaga ABET merupakan lembaga akreditasi program teknis dan teknologi yang digunakan sebagai rujukan etika profesi global. Mengatur kurang lebih 4.000 program di 41 negara dan fokus pada keselamatan, etika, dan kompetensi. Kode etik ABET atau ringkasan. Satu, utamakan keselamatan dan kesejahteraan publik. Bekerja hanya dalam batas kompetensi, bersikap jujur dan objektif, bertindak sebagai agen terpercaya, dan hindari penipuan dan korupsi, juga jaga martabat dan reputasi profesi. ABET 7 Fundamental Canons. Pertama, mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memberikan layanan profesional hanya dalam bidang yang menjadi kompetensinya. Tiga, bertindak sedemikian rupa sehingga menjunjung tinggi dan meningkatkan kehormatan, integritas, serta martabat profesi keinsinyuran. Yang keempat, bertindak sebagai agen atau wakil yang setia dan dapat dipercaya bagi pemberi kerja maupun klien. Yang kelima, ada menghindari tindakan yang bersifat menipu atau tidak jujur. 6, berperilaku secara terhormat, bertanggung jawab, dan beretika. Dan yang terakhir ada mengembangkan kompetensi profesional sepanjang karir mereka. Contoh kasusnya yaitu insinyur struktur menolak menandatangani gambar jembatan yang tidak memenuhi standar keselamatan, meski mendapat tekanan dari kontraktor. Persatuan Insinyur Indonesia tentang PII, ya, didirikan pada 23 Mei 1952 di Bandung. Merupakan organisasi profesi insinyur tertua di Indonesia yang beranggota kurang lebih 150.000 insinyur terdaftar, menjalankan sertifikasi insinyur profesional atau IP berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang keinsinyuran. Kode etik dikenal sebagai Catur Karsa Sabta Dharma. Catur Karsa atau prinsip utama. Satu, mengutamakan keluhuran budi atau menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, moral, dan integritas dalam setiap tindakan. Yang kedua, adalah menggunakan pengetahuan secara tepat. Menerapkan ilmu teknik untuk kemaslahatan umat manusia secara bertanggung jawab. Melayani masyarakat, bekerja demi kepentingan umum bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir ada menghargai profesi, yaitu menjaga martabat profesi insinyur dan mengutamakan seprofesi. Sabta Dharma atau prinsip tuntunan sikap PII. Yang pertama ada insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan. Yang kelima, ada
Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang keenam, insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan dan integritas martabat profesi. Yang ketujuh, insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesional sepanjang hayat. Perbandingan kode etik atlet PSPE dari aspek asal negara Amerika Serikat, PI asal Indonesia. Tahun berdiri, APEC berdiri pada tahun 1932, sedangkan PI 1952. Jumlah prinsip APEC ada 7 fundamental canons. PI ada 4 satu tarsa dan 7 sabta dharma. Bahasa asli APEC yaitu Inggris dan PI adalah Indonesia. Fokus utama APEC adalah keselamatan publik global, sedangkan fokus utama PI keluhuran budi dan nasional. Ruang lingkup APEC internasional kurang lebih 40 negara. PI nasional atau Indonesia. Kesamaan APEC dan PI adalah keselamatan, integritas, kompetensi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Berikut ada tanggung jawab soal insinyur. Keselamatan pengguna, desain dan konstruksi harus meminimalkan risiko cedera pada pengguna akhir dan masyarakat sekitar proyek. Aksesibilitas dan keadilan. Teknologi dan infrastruktur harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Transparansi dan akuntabilitas. Insinyur wajib melaporkan cacat desain, kegagalan sistem, dan risiko secara terbuka kepada pihak berwenang. Berikutnya ada kontribusi pembangunan. Insinyur berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Studi kasus kegagalan etika dan sosial. Kasus 1, Jembatan Kutai Kartanegara 2011. Kejadiannya adalah jembatan ambruk saat perbaikan, yang mengakibatkan menewaskan 2 orang dan melukai puluhan. Penyebabnya yaitu prosedur keselamatan dilanggar, pembongkaran kabel utama tidak sesuai SOP. Pelanggaran etika, mengabaikan keselamatan publik atau APEC Kanon 1 dan Sabta Dharma 1. Kasus 2, Insinyur Whistleblower NASA pada tahun 1986. Kejadiannya yaitu Roger Boisdoli memperingatkan manajemen NASA tentang bahaya O-ring sebelum peluncuran Challenger. Hasilnya adalah peringatan diabaikan, pesawat meledak, 7 astronot tewas. Pelajarannya, insinyur harus berani melaporkan risiko demi keselamatan publik meski berhadapan dengan tekanan atasan. Tanggung jawab lingkungan insinyur. Para insinyur harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta berupaya untuk mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada desain berkelanjutan, pilih material dan proses ramah lingkungan, minimalisir limbah di setiap tahap produksi. Prinsip sirkular ekonomi, rancang produk yang dapat didaur ulang, batasi penggunaan sumber daya tak terbarukan. AMDAL dan dampak proyek. Insinyur wajib melakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL sebelum eksekusi proyek besar. Emisi dan polusi industri. Terapkan teknologi bersih, patuhi baku mutu lingkungan dari KLHK dan regulasi internasional. Kesimpulannya dan refleksi, etika keinsinyuran bukan sekedar aturan, melainkan landasan moral dalam setiap keputusan teknis. APEC dan PI memiliki kesamaan inti, mengutamakan keselamatan publik, integritas, dan kompetensi profesional. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial insinyur mencakup transparansi, aksesibilitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dan terakhir ada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan adalah kewajiban moral setiap insinyur modern. Kurang lebih seperti itu presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.